Assalamualaikum, welcome to Loving Reptile 94. Halo teman-teman reptile lovers, ketemu lagi dengan gua Kang Taufik. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang si baby iguana nih. Ya, baby iguana tapi ada keunikan teman-teman. Nah, apa yang unik? Tungguin ya. Nah, ini yang uniknya adalah dia, si iguana ini, ekornya bengkok teman-teman. Wow. Tuh, galak bener ya, bengkok-bengkok juga. Nah, ini ekornya bengkok 90 derajat ya tuh. Jadi ini real bengkok, bukan kita dibengkokin ya teman-teman tuh. Jadi ini adalah kelainan dan juga cacat lahir ya teman-teman. Jadi ketika di dalam telur terlalu lama atau mungkin telurnya masih terlalu muda, nah itu bisa jadi penyebab si ekor ini bengkok. Nah ini kita kasih nama si Curly ya. Si Curly ini lucu banget ya. Ini baby green iguana hasil tetesan kita teman-teman di Lovin. Nah teman-teman mungkin yang udah subscribe dan udah nonton video kita dari mulai si iguananya menetas ya kan sampai perawatan si baby iguana ini teman-teman. Makanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Nah teman-teman, jadi untuk perawatan si baby iguana yang bengkok ini ya, kita cukup setiap hari ya, setiap hari rendam si iguana menggunakan air hangat dan kasih makan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjemur si baby iguana ini karena mereka butuh yang namanya sinar matahari. Nah untuk meluruskan itu kayaknya nggak mungkin ya teman-teman untuk menormalkan si buntut iguana ini karena kayaknya akan sulit. Tapi kita coba, kita treatment terus si baby iguana ini agar ekornya bisa lurus ya. Itu dengan cara kita tiap hari kita urut pelan-pelan ya, seperti ini. Kita urut pelan-pelan ya, tapi jangan terlalu kenceng teman-teman karena itu bisa menyebabkan si ekornya ini patah. Nah jadi untuk si baby iguana ini perawatannya ya, kita agak berikan perawatan khusus lah. Jadi rutin tiap hari kita urut si baby iguana ini ya. Ya kalau misalkan nggak bisa lurus ya udah mau gimana lagi ya kan, namanya juga cacat gitu kan, cacat bawaan dan kelainan. Tapi kita coba terus agar si iguananya ini, si ekornya bisa lurus. Tapi sih kalau menurut gua sih nggak mungkin teman-teman karena ini udah bengkok banget, lihat teman-teman tuh ya. Kalau kita batak, kalau kita tarik ya itu bisa putus teman-teman. Sayang, biarkan aja ya. Ini biarkan jadi keunikan di si baby iguana ini. Nah teman-teman ya, untuk perawatan si baby iguana simple banget ya teman-teman. Cukup teman-teman fokus dan telaten dalam merawat si baby iguana ini. Itu teman-teman harus rajin-rajin dalam perendaman dan juga penjemuran, terutama penjemuran ya teman-teman. Nah karena pada dasarnya si iguana ini adalah hewan reptil yang berdarah dingin. Dia sangat membutuhkan dan memerlukan yang namanya sinar matahari untuk pencernaan dan juga agar metabolismenya berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya si baby iguana ya teman-teman. Jadi hewan-hewan reptil lain seperti tegu, iguana yang besar dan
lainnya itu sangat membutuhkan yang namanya asupan sinar matahari langsung ya. Nah, misalkan dalam keadaan posisi atau musim hujan, nah teman-teman bisa menggantinya dengan lampu UVB teman-teman. Itu sebagai solusi ketika di musim hujan. Tapi lebih bagus tetap ya, sinar matahari tidak terkalahkan manfaatnya, tapi itu solusi ketika di musim hujan. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang belum tonton juga, kita udah membuat tentang video perawatan si baby iguana, terus perawatan iguana di musim hujan bagaimana, seperti apa, kita udah ada videonya. Teman-teman yang belum tonton ditonton dulu, lucu banget yang teman-teman tuh. Si Carly aktif banget ya teman-teman ya. Untuk makannya juga dia rakus banget ya teman-teman. Jadi meskipun dia punya kelainan seperti ini, tidak apa namanya, tidak Tungguin ya. tidak mengurangi nafsu makannya, tetap nafsu makannya rakus banget tuh, lihat tuh perutnya gemuk banget tuh, gendut banget ya. Nah kita kasih makan itu seminggu 6 hari teman-teman ya. Jadi kita liburkan 1 hari. Nah kecuali kalau musim hujan kita kurangi menjadi seminggu 4 kali atau seminggu 3 kali teman-teman. Tapi kalau misalkan cuacanya bagus, cuacanya panas dan tidak di musim hujan, kita kasih makan tiap hari teman-teman, karena si baby iguana ini pasti makannya dikit-dikit. Nah terus untuk pemberian pakan untuk si baby iguana ini, kita berikan sayur-sayuran, terus yang segar ya teman-teman. Dan untuk memberikannya kita harus potong-potong kecil-kecil atau halus-halus agar si baby iguana ini bisa mencernanya dan bisa memakannya, agar mempermudah ya teman-teman. Jadi ada sih sebagian mungkin teman-teman reptiler lain dalam pemberian pakan si baby iguana itu, misalkan kangkung itu udah ditaruh aja nggak dipotongin. Tapi kalau kita sendiri di sini, agar mempermudah si baby iguananya dalam makan, kita berikan makanannya itu sudah dipotong-potong halus-halus kecil-kecil ya teman-teman. Sama juga seperti pepaya juga, buah-buahannya kita potong halus-halus agar bisa kemakan oleh si iguana ini, si baby iguananya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu ya untuk si iguana ekor bengkok ya, si Carly ya, ini kurang lebih 90 derajat tuh teman-teman tuh. Jadi dia seperti ini tuh bengkoknya tuh. Jadi ini real bengkok ya teman-teman ya. Ini bawaan dari lahir, bukan kita apa namanya, kita bengkokin enggak ya. Atau misalkan ketika lahir kegencet, apa bahasanya ya, kejepit pintu kandang atau lain sebagainya, enggak. Tapi ini bawaan dari lahir teman-teman. Nah teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan tentang perawatan iguana, tegu dan lain sebagainya seputar hewan reptil lah, teman-teman bisa DM di Instagram kita di @laupinreptil94, atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar bagaimana cara perawatannya dan apa saja yang ingin teman-teman tanyakan. Silahkan ditanyakan teman-teman, siapa tahu apa yang teman-teman tanyakan bisa membantu ya. Maksudnya ketika teman-teman bertanya dan kami menjawab, bisa membantu teman-teman yang belum tahu, atau misalkan sharing lah tentang perawatan hewan reptil. Ini si baby iguana yang cantik banget. Wow. Ya. Jadi simpel ya teman-teman ya, untuk perawatan si baby iguana itu nggak sulit sebenarnya mah. Intinya mah ketelatenan, keseriusan kita dalam merawat si iguana ataupun baby iguana ini teman-teman ya. Mau gimana pun bagusnya atau mahalnya si iguana, kalau kita nggak serius, kalau kita nggak fokus dalam perawatannya, ya ujung-ujungnya akan sakit dan
ujung-ujungnya juga meninggoy teman-teman, mati. Jadi dalam merawat baby iguana ya, ini green iguana, itu green iguana sekarang udah termasuk yang paling murah ya. Emang dari dulu juga emang iguana yang paling murah. Tapi kalau kita merawatnya dengan baik, kalau kita merawatnya dengan telaten ya, ini akan menjadi pundi-pundi rupiah teman-teman ya. Kita rawat sampai besar dan menghasilkan lagi telur dan menetas. Nah, itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Makanya buat teman-teman yang ingin memelihara atau merawat, nah, buat teman-teman yang ingin memelihara atau merawat si iguana ya, teman-teman harus tahu dulu nih bagaimana cara perawatannya, apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi jangan asal teman-teman membelinya. Jadi harus tahu dulu ya apa dan bagaimana cara perawatan si baby iguana ya, ataupun iguana yang udah jumbo teman-teman. Jadi harus mengetahui dulu ya. Nih, jadi ini si Carly namanya karena buntutnya bengkok ya. Ini kalau diginiin, di batak ini bisa patah teman-teman, kasihan ya, bisa menyakiti si iguananya. Biarkan saja dia seperti ini ya. Mungkin kalau misalkan udah besar bisa sembuh ya, itu adalah anugerah ya, atau mujizat ya. Tapi kalau misalkan masih seperti ini ya, mau gimana lagi ya, namanya juga makhluk hidup kan, pasti ada kelainan, pasti ada cacat teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu untuk si iguana ini. Nah, makanya buat teman-teman selalu sayangi dan rawat hewan peliharaan teman-teman dengan sebaik-baiknya, agar si baby ini ketika udah besar akan menjadi pundi-pundi rupiah dan bisa bisa menemani kita lah di saat ngopi ya kan, saat santai. Jadi ya indah banget pokoknya kalau kita, dan punya kebanggaan tersendiri lah ketika kita merawat dari baby hingga dewasa, apalagi sampai bisa kita ngebreedingin atau diternakin lah ya. Itu suatu kebanggaan buat kita. Aktif banget ya teman-teman ya, aktif banget, dan makannya juga rakus banget nih. Berarti gemuk, benar gemuk, endet. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, pembahasan tentang si Carly green iguana yang ekornya bengkok 90 derajat. Nah, buat teman-teman jangan lupa di follow Instagram kita di Lovendratka94, dan jangan lupa didukung terus channel kita dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam merawat si hewan reptil kesayangan teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Bye. You know.